Halo semuanya, apa kabar? Kita jumpa lagi di video pembelajaran yang selalu berbagi pengetahuan seputar materi-materi kuliah manajemen. Manajemen keuangan adalah yang mempelajari bagaimana mengatur dan mengalokasikan sumber daya keuangan dengan cara yang paling efisien dan efektif untuk mencapai tujuan perusahaan, termasuk perencanaan, anggaran, investasi, dan pengambilan keputusan berorientasi organisasi. Tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan, yaitu memanfaatkan keputusan investasi, pendanaan, dan dividen demi mencapai tujuan utama manajemen keuangan, yaitu peningkatan. Yang kedua, menjaga likuiditas, yaitu upaya untuk memastikan bahwa suatu perusahaan atau individu memiliki cukup dana atau aset yang bisa diubah menjadi kas dengan cepat tanpa kehilangan nilai yang signifikan. Ketiga, minimalisasi resiko, yaitu pada akhirnya punya cukup kas untuk membayar kewajiban sekarang dan menarik laba perseroan bagi pemegang saham. Fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan keuangan, yaitu menyusun anggaran, proyeksi arus kas, dan rencana investasi jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, pengelolaan modal kerja, yaitu mengatur alokasi dana untuk membiayai operasional seperti pengelolaan piutang, persediaan, dan hutang. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan investasi, yaitu mengevaluasi dan memutuskan investasi yang memberikan imbal hasil optimal dengan resiko yang dapat diterima. Laporan keuangan. Yang pertama ada neraca, yaitu laporan keuangan yang mencirikan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Yang kedua ada laporan laba rugi, yaitu laporan keuangan yang mencirikan kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Yang ketiga, laporan arus kas, yaitu laporan keuangan yang mencirikan perubahan kas perusahaan selama beberapa waktu tertentu. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan keuangan yang mencirikan perubahan dalam komponen pendapatan dividen pemilik sebenarnya atau ekuitas selama waktu tertentu. Pengambilan keputusan keuangan. Ada keputusan investasi, yaitu memilih proyek atau aset yang memberikan imbal hasil terbaik dengan risiko yang dapat diterima. Kedua, yaitu menentukan sumber dana yang optimal untuk Yang ketiga, keputusan dividen, yaitu memutuskan besaran dan kebijakan pembagian dividen kepada pemegang saham. Baik, untuk sementara pembahasan mengenai konsep dasar manajemen keuangan kita cukupkan sampai di sini. Silahkan tinggalkan komentar untuk kita diskusikan. Semoga bermanfaat, tetaplah berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan untuk semua orang.